الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Bapak, Ibu, terima kasih atas kesabarannya untuk istiqomah kita berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu seperti ini, Allah akan melihat, mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang cinta kepada agamanya, yang cinta kepada Islam, yang cinta kepada ilmu yang akan menghantarkan perjalanan hidup kita menuju akhirat kita, menuju surga Jannatul Na'im. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, nanti malam, bahkan tadi malam juga sudah mulai ada peringatan nuzulul Quran yang tentu tidak ada di zaman Nabi acara seperti ini. Tapi hadirin yang akan Allah SWT, karena dalam Islam itu ibadah itu ada ibadah yang pasti waktunya dan pasti tempatnya. Ada yang pasti waktunya, tidak dipastikan tempatnya. Ada ibadah yang tidak dipastikan tempatnya, tidak dipastikan waktunya. Ibadah yang dipastikan tempatnya dan waktunya adalah ibadah haji. Ibadah haji pasti kudu sasi hijjah, berhijjah, tekani. Ya, sasi Ramadan dos, tentu ibadah haji. Waktunya sudah pasti, tempatnya sudah pasti. Tekani ibadah haji di Masjid Al-Hidayah, Abraham di dia nanti Ka'bah seluruh bagian yang lah mutar di dia. Nengor batu nakamana mana wae nengor tuh gitunya. Ada senda salina di mana Pak mutar di dia pada tutup dua kali juga. Ada senda. Nah, itu ibadah yang pasti waktunya, pasti tempatnya. Ada yang ibadah pasti waktunya, tapi tempatnya di mana, weh? Ya, antaranya sholat 5 waktu. Waktunya tetap zuhur, kemudian zuhurnya buru-buru. Senapi mau pada kepriogian dari jam 10 weh zuhur. Nah, begini. Terus, gitu pasti waktu. Tempatnya, mangga tempatnya di mana, weh? Satenahna, pada di Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Aqsa-nya, pada di jalan mau mangatai nanti bersih malas. Aya ibadah anu teu dipastikan waktosna, teu dipastikan tempat. Nya itu ibadah-ibadah sosial, ada senda. Ibadah-ibadah sosial mari di mana, sedekah rek di mana rek idah wae, ada senda. Nya bayar zakat rek di mana wae rek idah wae mangga. Nah, kadang-kadang orang lupa kalau nuzulul Quran ini, kalau dianggap satu ibadah, ya semua totalitas kegiatan kita adalah ibadah. Termasuk peringatan-peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzulul Quran. Oh, jatuh tegak di zaman Rasulullah tak ada. Rasulullah juga memperingati hari kelahirannya dengan apa? Saum Senin. Ya. Jadi kita mengadakan peringatan nuzulul Quran, maka ulang tahun kemerdekaan RI itu yang mendebat terus itu. Oh, Vietnam tuh zaman Rasul tak ada upacara ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang mau debat begitu. Nah, giliran orang kayak nuzulul Quran Isra Mi'raj hayu ribut. Nah, gitu lah ya, atas ya. Nah,
Tapi bukan itu yang mau dibahas ya. Apa yang dibahas? Bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran, gitu Pak. Jadi judulnya namanya interaksi dengan Al-Quran. Mana interaksi teh? Berhubungan. Quran punya hubungan dengan kita, kita punya hubungan dengan Al-Quran. Nah itu yang paling penting di nuzulul Quran tuh. Kumaha orang sangkan sareng Al-Quran itu aya kontak, aya hubungan. Lamun ditampilkan terus ku ajengan awal lebet ka pesantren di Cirebon jaga satu. Di tes nyana Al-Quran, pakai kopnya, pakai sarung ke pasar. Jalan-jalan ke pasar di tes nanti. Teman mana yang jadi santri di dia, cina kudu wani, cina memperlihatkan Islam di mana-mana. Salah satu nabi itu baru santri mau baru masuk, marah ke sarung mau Al-Quran, jalan-jalan ke pasar, ke tempat hiburan, pada sendiri-sendirinya. Ya, sesudah beres pulang ditanya oleh kiai, apa hubungan anda dengan Al-Quran? Bingung. Ya biasa, lah, kiai, saya selalu membacanya. Gitu. Hanya sampai di situ interaksi kamu dengan Quran. Nya kumaha deui dah. Unggal dinten ge maca Quran. Terus saja gitu, maca Quran. Nya hatam 10 kali, 20 kali. Terus iraha deui interaksi dengan Al-Quran. Engke upamanya hajatan, mau Quran jadi qori. Terus iraha deui. Engke lamun aya tahlilan. Terus dah mun aya tahlilan tuh interaksi sama Al-Quran. Iraha deui lamun aya anu bade syukuran cenah urang maos ieu syukuran pun anak, syukuran pun incu lahir cenah kitu. Maca Quran. Eta sudah sebegitu. Iya. Jadi interaksinya hanya baca teks. Ternyata tidak sampai di situnya. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran kecekapan saukur orang maos tek. Kenapa? Karena bukan begitu cara Rasulullah mendidik para sahabat. Bukan hanya membaca terus, menghatamkan terus, berulang-ulang. Begitu Rasul mengajarkan anak Al-Quran. Ya, tapi itu bagian. Bahwa kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran karena lebih penting daripada mendengarkan tausiah, menjelaskan isinya gitu. Lalu sudah Ustaz membahas isinya di sana. Manggerin yang baca Quran sorangan. Lalu sudah. Nah ini. Maaf Bapak Ibu. Nah bagaimana sih Rasulullah SAW cara mengajarkan kepada para sahabatnya dan bagaimana sahabatnya cara belajar Al-Quran. Nah iya Bapak Ibu benar apa? Sayyidina Ibnu Abbas seorang mufassir Al-Quran di zaman Rasul, masih muda tapi mufassir Al-Quran. Jadi lamun para sahabat besar teh lamun hoyong terang tafsir Al-Quran sumbi ka Ibnu Abbas luar biasa. Makanya ada Mushaf Ibnu Abbas, khusus Mushaf Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Jadi mufassir pertama di kalangan sahabatnya itu Ibnu Abbas. Nah ketika ditanya Ibnu Abbas bagaimana oleh para tabi'in ya, bagaimana para sahabat belajar Al-Quran dengan Rasulullah SAW? Sahabat Ibnu Abbas, kami dulu belajar Al-Quran adalah per 10 ayat. Jadi karena kepada Rasulullah dan para sahabat besar itu, mereka belajar Al-Quran per 10 ayat. Caranya kumaha? Ngupingkeun ayat dirugikan ku ajengan ku sahabat besar. Karena Ibnu Abbas sahabat kecil. Terus setiap 10 ayat beres itu dihafalkan, dipahami artinya, terus diamalkan. Gitu Pak. Jadi 10 ayat dihafalkan,
terus diamalkan. Itu. Memeh tiasa ngamalkan 10 ayat eta, para sahabat tidak mau nambah lagi ayat. Itu. Ya. Jadi memeh tiasa ngamalkan eta 10 ayat, para sahabat tidak lagi menambah. Artinya apa? Artinya para sahabat interaksi dengan Al-Qur'annya bukan sekedar mendengar, membaca teksnya, beres. Tidak. Baru disebut interaksi dengan Al-Quran, langsung diamalkan Bapak Ibu. Kira-kira orang diajar Quran sehingga gitu. Danya. Makarimnya ulah terus ya. Maca teksna, cek teksna can bener, balikan deui, maca teksna deui sampai hatam Al-Quran. Tapi gak gitu nu diajar budak keneh nya meureunna teh diajarkeun tafsir dina mal ngartieun meureun gitu. Leres teh. Barudak jadi maca teksna sampai hatam Pak, beres hatam botram diambil maka buku itu. Beres hatam Al-Qur'an botram carana anu hatam Al-Qur'an sinah mawa hayam. Gaena dibawa ka ajengan gitu dipasak ku ajengan ku istrina ku para santri terus gitu mayoran juga aya istilah mayoran tadi deh ayahnya potram ibu malah mayoran jadi kita mujid hayam hiji pasar beberman malah ekstrakan itu seperti itu beres itu. Tapi ternyata tidak pernah itu memikirkan ayat naon di dalam Al-Quran itu apa sih di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang mukmin itu yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi membaca Al-Qur'an itu dengan haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih itu artinya benar-benar mengikuti Al-Qur'an. Urang tilawah teh ini baca teks ya. Musabaqah tilawatil Quran. Tasalesna mah tilawate dari tala yatlu tilawatan. Talate mengikuti Pak. Mengikuti. Ya. Mengikuti tala. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wal qamari idza talaha demi Al-Qur'an demi apa? Bulan yang mengikuti perjalanan matahari terbit turun diikuti oleh Al-Qur'an oleh bulan. Jadi tala di situ teh mengikuti. Jadi haqqa tilawati itu artinya benar-benar mengikuti Al-Quran. Gitu. Haqqa tilawati dunia teh. Karena makna membaca menurut para ahli bahasa itu adalah menafsirkan, Pak. Sanes sekedar melafalkan. Aiman ambihan ilmunya. Supaya jangan merasa kalau saya sudah khatam Al-Quran beres urusan. Terus pang solehna, pang ahli ibadah, terus esina urusan ustad esina. Urusan ustad yang ajangan, tapi yang penting maca. Makna membaca itu menurut ahli-ahli linguistik, ahli bahasa adalah menafsirkan lambang-lambang. Lambang itu bisa tulisan, bisa suara. Suara itu diucapkan aku ajangan eta lambang daripada isinya. Harus tak? Upami abdi nyarios mangga urang sholat berjamaah. Pasti ibu bukan sekedar mangga bade sholat berjamaah. Bukan sekedar mengikuti bacaan saya kan gitu ibunya. Sok ikuti Bu, mangga urang sholat berjamaah. Sok sesaran, mangga urang sholat berjamaah.
Kartos ente. Akhirnya teu dijalak-jalakeun. Salat berjamaah teu dilaksanakeun sebab teu ngarti isina. Berarti belum membaca. Jadi membaca menafsirkan bunyi eta teh. Nah, maksud bunyi eta teh. Oh, maksudnya eta saudara-saudara salat berat diikuti, tilawah ngaranna. Diikuti eta parenta laksanakeun. Tah eta haqq tilawatin ada itu. Ya, ada ustaz tos kitu nya sasaran lah ustaz Rijal. Laras teh. Ya. Ustaz juga manusia gitu. Ya sasaran. Ya, sasaran gitu ngan ustaz kudu ngawartosan kan gitunya. Sebab teu kenging nyumput-nyumputkeun ilmu gitu. Lamun ustaz ngadaguan soleh langkung ti bapak-bapak moal ceramah-ceramah, leres teu? Oh, Pak. Kajian ustaz tung ceramah gara-gara ustazna teu langkung soleh ti batang ibu sareng bapak. Cicing we ustaz teh, kunaon ustaz teu ceramah-ceramah? Ah isin da abdi ge teu soleh gitu. Teu ngalangkungan solehna hari soleh mah insyaallah sesuganan gitu. Nyoleh-nyoleh ke ceramah mah iman. Apa gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Al-Quran baru sebagai bagian dari diri kita. Quran adalah diri kita Al-Quran. Ketika interaksi kita sampai pada mewujudkan risalah Quran. Makanya Al-Quran itu selalu mengatakan Iqra bismi rabbik, baca. Nah, bacanya itu sampai pada mampu menafsirkan rumus-rumus, lalu memahaminya, lalu sampai pada mengambil kesimpulan hukum gitu dah. Jadi ada istilahnya akhdul hukmi, mengambil kesimpulan hukum tina naon anu ditafsirkeun teh. Untuk apa kesimpulan hukum itu? Untuk menjadi pedoman perjalanan kita. Gitu kan? Ya? Atusna abdi mah malu di ustaz da eta mah kudu ulama. Nah, makanya ulama beak dengkak Pak, terang beak dengkak. Beak dengkak ngajelaskeun Quran lewat mimbar-mimbar geus teh. Angkan Korea mupingkeunananya laras tayatnya menuju tadabbur Quran urang teh tadarus itu Pak. Urang salah dewa tadarus teh. Tadarus naon? Maca sorangan gegerenyeman bika hatam. Eta sanes tadarus Pak, eta mah nya qiraah we maca we lah gitu nya. Bagi mecaga maca ya bukan baca yang sebenarnya gitu. Dari bacaan sebenarnya mah memperhatikan isi kandungannya. Eta membaca suruh apa we? Nyanda Quran lah dibaca gitu. Mana asal maca wae. Pagi ini demonstrasi di Jakarta semakin masif. Oh, Jokowi sedang di misalnya gitunya. Alhamdulillahnya. Misalnya Pak Prabowo sedang di maca. Geus maca itu naon? Kaget teh tuh. Enggak mungkin kan? Kita baca teks Quran ngobrol we abdi kapungkur ngajar budak 4 tahun maksudkeun anak gitu. Can ka sakola tapi aya ikro Al-Quran, aya ikro bacaan Latin Pak. Alhamdulillah Pak. 4 tahun gua abdi coba ikro beres genep ikro 4 tahun. Ditambah dari ikro teks Pak, ikro teks. Cepat ada budak teh. Umur 4 tahun cepat. Memang KTK sih baca. Di pasian gua minta Quran, baca Quran, dibaca. Ora ada gue. Eta Quran teh urang mah handapnya sesuai kolom-kolom lain. Eta pun anak mau apa tuh ngomong jejer we itu ujung ke ujung itu. Nah, udah ngerti yang penting dilapangkan gitu. Nah, jadi kita ini baca Al-Quran jangan sampai ya seperti itu gitu. Pun anak 4 tahun baca Quran jejer terus ke ujung. Ngerti enggak? Nah, gitu. Nah, oleh sebab itu Al-Quran turun bukan sekedar Quranan, bacaan,
Tapi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Quran diturunkan tuh sebagai obat penawar kegelisahan hidup Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak. Sok sanaos urang teu ngarti Al-Quran, teu ngartos isina, tapi kemujizatan Al-Quran tuh bisa diambil oleh siapapun. Setingkat apapun status sosial sama keilmuanannya. Karena Al-Quran itu laksana lautan luas. Orang dalam memanfaatkan laut kata macam-macam kumaha kemampuan tersebut. Di Pangandaran, urang kasih si laut. Apa yang kita nikmati? Ningali plong laut aya ombakna, nyoba kecepek-kecepek. Tau saya ngadugi kadinya. Leres teh? Da kemampuanna dugi kadinya. Tapi aya nelayan mah entah cukup di dinya menikmati laut teh leres teh. Sebab anjeunna sudah bukan saatnya lagi cek nelayan teh saya kekecepekan di sisi pantai. Leres teh. Benten jeung wisatawannya, wisatawan kekecepekan dari sisi pantai asal sudah menikmati laut gitu. Leres teh. Nah, cek nelayan mah karena saya kekecepekan di laut dan saya mah geus biasa karena itu mah maunya di dinya we kekecepekan di laut menikmati laut teh. Henteu mawa naon? Mawa perahu, mawa kapal. Karena sebab pengen mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar kekecepekan di laut. Kekecepekan di sisi lah. Pengen apa? Dapat isi lautnya. Nah, laut. Lalu sudah. Berarti itu langkung hebat cara menikmati lautnya dari sekedar kekecepekan di sisi lah. Berarti lebih hebat. Tapi ayah deui, oh saya tidak cukup dapat ikannya. Saya mah naon? Hoyong mutiara di dalam laut. Maka dia lebih dalam lagi. Dia berusaha lagi lebih dalam dengan alat yang canggih, ya, sampai bisa menyelam di laut dan dapat mutiara. Urang mah wisatawan kan suku kecepekan di sisi laut. Menang sakit tuh, jeung ningali plong ada sakit tuh. Laras enggak? Tapi ada lagi, asal tidak cukup dapat mutiara di permukaan laut, saya pengen jeroanana aya minyak. Laras enggak? Ada minyak di dalamnya, maka lebih dalam lagi dia datang ke laut, ngancurkan bor. Tapi itu Al-Quran itu Bapak. Al-Quran itu seperti lautan. Ada orang bisa menikmati Quran ngan saukur ngupingkeun wungkul tas nikmat. Jelas enggak? Iya. Mendengarkan Al-Quran saja tenang gitunya. Tapi abdi hoyong alim ngupingkeun wungkul atau sering hoyong naon dia tuh hoyong tiasa maosna. Jelas enggak? Maos naon teksna? Atau cekap leuwih maos teksna hoyong artos eusina. Atau cekap hoyong artos eusina hayang ngamalkeunana. Teu cekap ngamalkeunana hoyong bisa ngajarkeunana. Terus enggak? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu lin-nas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin. Nah, oleh sebab itu dalam konteks nuzulul Quran, mari kita seperti para sahabat lah, gitunya. Jadi ayat sasireun sabeureun ayat Al-Quran kurang dikupingkeun, coba diteuleman geusina. Tos kitu yuk jantankeun amalan kehidupan urang. Karena itulah interaksi hakiki. Leres? Sehingga ayat demi ayat menjadi diri kita Al-Quran, Al-Quran diri kita. Karena Al-Quran adalah fitrah manusia. Ketika manusia ingin hidupnya tenang, tentram, damai, kembali kepada fitrahnya, tiada jalan lain kecuali berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran kehidupan. Nah, sakit darahnya tapi atur. Insyaallah dengan manfaatnya khusus bagi kita saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Barakallahu lakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus Untuk